Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain, yaitu pembelajaran pertama. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat menyimak ya teman-teman. Nah, teman-teman, Miss Yani punya gambar nih. Nah, di sini Udin dan teman-temannya sedang bermain. Bermain di mana? Di lapangan. Ya, ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain kelereng, ada yang bermain sepak bola, ada yang bermain ayunan, dan ada yang bermain engklek. Nah, mereka bermain dengan rukun, tidak ada yang berantem, tidak ada yang curang. Nah, di sini Miss Yani juga punya cerita nih. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin teman-teman bermain dengan rukun. Nah, iya, teman-teman, jika teman-teman bermain harus dengan rukun, tidak boleh curang atau berantem, baik di sekolah maupun di rumah. Kita harus hidup rukun, biar tidak ada musuh dan tidak ada yang menjauhi kita. Oke, teman-teman? Teman-teman, perhatikan gambar ini. Kenapa sih Miss kok ada yang di checklist dan ada yang tidak di checklist? Iya, karena yang di checklist itu menunjukkan sikap rukun. Mereka bermain dengan rukun, tidak ada yang berantem dan tidak ada yang curang. Nah, kalau yang tidak di checklist itu menunjukkan sikap tidak rukun karena ada yang berantem, ada yang berebutan, dan ada yang curang. Makanya tidak Miss Yani checklist. Yang di checklist hanya yang menunjukkan sikap rukun. Di sini Miss Yani punya pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Kemudian yang kedua, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Dan yang ketiga, apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Oke, di sini Miss Yani punya teks percakapan. Mari kita baca bersama-sama. Udin, Dok, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Dok, ayo Din, kita ajak teman-teman yang lain. Udin, boleh saja Dok. Semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Dok, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Udin menjawab, tidak apa-apa Dok. Ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman-teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Teman-teman masih ada yang ingat tidak? Apa itu kalimat ajakan? Iya, betul, anak hebat. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kemudian, kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Jika kita menulis kalimat ajakan, diakhiri tanda seru.
Nah, di sini Miss Yani punya teks percakapan kembali. Sama seperti yang tadi kita baca bersama. Kalau yang tadi tidak ada garisnya, sekarang ada garisnya. Kenapa sih Miss? Yang tadi tidak ada garisnya, sekarang ada garisnya? Ya, karena yang sekarang ini merupakan contoh dari kalimat ajakan. Kenapa kalimat ajakan? Karena ada kata ayo dan diakhiri dengan tanda seru. Teman-teman, amati gambar ini, kemudian urutkan gambar ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, di sini Miss Yani sudah mengurutkan gambarnya menjadi sebuah cerita. Kenapa sih Miss kok itu tulisannya 321 bukan 123? Ya, di sini Miss Yani urutkan dulu dari yang pertama sampai yang ketiga sehingga membentuk sebuah cerita. Nah, ceritanya itu Miss Yani bacakan ya. Udin mengajak Made bermain kelereng di lapangan. Kemudian Made menjawab, "Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu ya." Kemudian mereka bermain kelereng dengan rukun. Setelah bermain, mereka merapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, teman-teman juga harus seperti itu. Jika teman-teman selesai bermain, teman-teman harus merapikan tempatnya agar bersih ya. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu tidak Udin bermain apa? Ya, Udin sedang bermain layang-layang. Perhatikan gambar gerak-gerakan anak bermain tersebut. Ada gerakan bermain tangan. Gerakan tangan kita saat menarik benang layang-layang menggunakan gerakan tangan. Kemudian ada gerakan kaki ketika melangkah. Nah, mungkin kita juga melakukan gerakan kepala. Nah, gerakan anak bermain dengan tangan, dengan kaki, dan kepala itu bisa dijadikan sebuah tarian. Karena dalam tarian kita menggunakan tubuh kita untuk melakukan gerakan. Di antaranya adalah tangan, kaki, dan kepala. Jadi, tarian itu bisa dilihat atau bisa dibuat dari kegiatan sehari-hari kita. Dari bermain bisa kita buat tarian. Contohnya, tarian cublak-cublak suweng. Karena kita bermain cublak-cublak suweng itu bisa dibuat tari. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kemudian Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, di sini teman-teman perhatikan kelereng Udin dan kelereng Edo. Perhatikan puluhannya ya. Kelereng Udin puluhannya ada 10. Kelereng Edo puluhannya ada 20. Nah, jadi 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah kelereng Edo, yaitu berjumlah 20. Jadi, kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Kenapa seperti itu? Ya, karena puluhannya Udin hanya 10, sedangkan kelereng Edo puluhannya ada 20. Jadi kelereng Udin lebih sedikit daripada kelereng Edo. Berilah tanda checklist untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, di sini Miss Yani mempunyai 2 kumpulan benda.
Yang pertama, jumlah kubus ratusannya ada 2, berarti 200. Kemudian jumlah kubus puluhannya ada 3, jadi 30. Nah, jumlah kubus satuannya hanya berjumlah 2, jadi 2. Nah, yang kedua yaitu kumpulan kubusnya berjumlah 1. Jadi, kubus ratusannya hanya 1, berarti 100. Kemudian, jumlah kubus puluhannya ada 4, jadi 40. Nah, yang terakhir jumlah kubus satuannya ada 6. Kenapa sih kok yang pertama yang di checklist? Ya, karena yang pertama jumlah kubus ratusannya ada 2, jadi 200. Beda dengan yang kedua. Yang kedua hanya 100. Jadi 200 sama 100 banyakkan 200. Jadi yang Miss Yani checklist yaitu yang pertama. Nah, masih sama seperti yang tadi, menceklis kumpulan benda yang lebih banyak. Kalau tadi kubus, sekarang kelereng. Nah, di sini ada kantong yang berisi kelereng. Tiap kantong berisi 10 kelereng. Nah, di sini ada ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, 2 kumpulan ini ratusannya sama-sama 100, tetapi puluhannya berbeda. Yang pertama puluhannya 80, yang kedua puluhannya 60. Nah, satuannya juga berbeda. Yang pertama satuannya ada 3, yang kedua satuannya ada 7. Tetapi di sini kita lihat banyaknya dari puluhan. Nah, Miss Yani checklist yang pertama. Kenapa Miss Yani checklist yang pertama? Karena yang pertama puluhannya yaitu 80. Sedangkan yang kedua puluhannya 60. Jadi 80 sama 60 banyakkan yang 80. Jadi yang Miss Yani checklist yaitu yang pertama. Membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, teman-teman, untuk membandingkan bilangan, yang pertama kita lihat yaitu yang ratusannya dulu, lalu puluhan, dan yang terakhir yaitu satuan. Oke, di sini Miss Yani punya contoh perbandingan bilangan. Yang pertama 568 dan yang kedua 421. Teman-teman perhatikan angka ratusannya ya. Yang pertama angka ratusannya adalah angka 5. Kemudian yang kedua angka ratusannya adalah angka 4. Karena angka 5 lebih dari 4, maka kalimat perbandingannya adalah 568 lebih dari 421. Masih membandingkan bilangan. Lalu bagaimana Miss jika angka ratusannya sama? Nah, teman-teman jangan takut nggak bisa ya. Jika angka ratusannya sama, maka kita bandingkan angka kedua, yaitu puluhannya. Nah, Miss Yani punya contoh lagi perbandingan bilangan. Yang pertama 671, yang kedua 682. Karena ratusannya sama, teman-teman perhatikan puluhannya. Nah, puluhan yang pertama yaitu angka puluhannya adalah angka 7. Kemudian yang kedua, angka puluhannya adalah angka 8.
Karena angka ratusannya sama, maka kita bandingkan puluhannya. Angka 7 kurang dari 8, maka kalimat perbandingannya adalah 671 kurang dari 682. Kemudian kita masih membandingkan bilangan. Lalu bagaimana Miss Yani jika angka ratusan dan puluhannya sama? Nah, teman-teman jangan takut tidak bisa mengerjakan ya. Jika angka ratusan dan puluhannya sama, maka kita bandingkan satuannya. Nah, di sini Miss Yani beri contoh lagi perbandingan bilangan. Yang pertama 917, kemudian yang kedua 913. Nah, teman-teman perhatikan ya, karena ratusan dan puluhannya sama, kita membandingkannya yaitu satuannya. Yang pertama, angka satuannya adalah angka 7. Kemudian yang kedua, angka satuannya adalah angka 3. Karena angka ratusannya dan puluhannya sama, maka kita bandingkan satuannya, yaitu angka 7 lebih dari 3. Maka kalimat perbandingannya adalah 917 lebih dari 913. Kemudian tuliskan lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Nah, di sini Miss Yani punya dua kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A ratusannya berjumlah 300. Puluhannya berjumlah 30. Satuannya berjumlah 7. Jadi 300 ditambah 30 ditambah 7 sama dengan 337. Kemudian yang B ratusannya sama seperti yang A, yaitu 300. Tetapi puluhannya berbeda. Kalau yang A 30, yang B 60. Satuannya juga yang A berjumlah 7, yang B jumlah 6. Jadi yang B 300 ditambah 60 ditambah 6 hasilnya yaitu 366. A kurang dari B. Kenapa A kurang dari B? Karena hasil A lebih sedikit daripada hasil B. Kalau tadi buku, sekarang pensil. Nah, di sini sama-sama mempunyai dua kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A ratusannya berjumlah 100. Kemudian kepuluhannya berjumlah 50 dan satuannya berjumlah 8. Jadi 100 ditambah 50 ditambah 8 hasilnya 158. Kemudian yang B ratusannya sama seperti yang A, sama-sama 100. Puluhannya juga sama-sama 50. Tetapi satuannya berbeda. Kalau yang A berjumlah 8, yang B hanya 7. Jadi yang B 100 ditambah 50 ditambah 7 hasilnya 157. Jadi yang A lebih dari B. Kenapa lebih dari B? Karena hasil A lebih banyak daripada hasil B. Kalau yang A 158, yang B 157.
Oke, setelah teman-teman menyimak penjelasan Miss Yani tadi, sekarang tugasnya yaitu mengerjakan halaman 81, 82, 89. Kemudian dilanjut kembali halaman 85, 91, dan yang terakhir mengerjakan halaman 93 dan 94. Jika teman-teman sudah selesai mengerjakan, hasilnya boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimnya kepada Miss Yani ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Oke, sekian materi pembelajaran tematik hari ini. Pesan dari Miss Yani yaitu jangan lupa makan makanan yang bergizi, cuci tangan, dan memakai masker jika teman-teman ingin keluar ya. Tetap jaga kesehatan. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Miss Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.